Namaku Agus. Sudah lebih dari 9 tahun aku bekerja sebagai sopir travel di area Jawa. Kerjaan ini terkadang melelahkan, tapi syukurnya aku bisa menikmatinya. Terutama saat perjalanan malam, karena jalanan lebih sepi. Namun, malam itu perjalanan yang seharusnya biasa saja berubah menjadi pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan. Hari itu aku mendapat penumpang sekitar 5 orang. Semuanya sudah naik sejak detik awal keberangkatan. Perjalanan bisa dibilang lancar. Ruteku malam itu adalah Bandung menuju Purwokerto. Kami berangkat jam 10 malam dan menargetkan sampai di sana mungkin pagi hari. Ketika memasuki daerah hutan jati antara Subang dan Majalengka, suasana pun sudah terasa sepi. Tak ada kendaraan lain, dan lampu jalan pun terlihat jarang sekali. Jadi kondisi gelap. Kulihat dari spion tengah, beberapa penumpang sudah tertidur lelap. Perjalanan berlanjut. Sekitar jam 1 malam, salah satu penumpang, seorang perempuan paruh baya, meminta berhenti karena ingin ke toilet. Aku pun mintanya untuk menunggu sembari aku mencari toilet yang paling dekat, karena dia bilang sudah tidak tahan. Tak lama akhirnya aku menemukan sebuah warung kecil yang sudah tutup. Namun di sampingnya ada musola dan toilet umum. Setelah mobil berhenti, beberapa penumpang terbangun. Dan aku bilang barangkali ada yang mau ke toilet, silahkan. Lalu beberapa penumpang pun ikut turun untuk pergi ke toilet. Aku tidak sedang ingin ke toilet, maka aku pun menunggu di kursi supir sambil beristirahat sejenak. Aku buka jendela, menghirup udara segar, sambil meregangkan badanku. Beberapa menit kemudian, semua penumpang kembali ke dalam mobil, dan kami melanjutkan perjalanan. Aku sempat melihat dari spion tengah ada seorang perempuan yang bagian kepalanya ditutupi oleh kain putih seperti kerudung. Perempuan itu duduk di barisan paling belakang. Tar dulu, perasaanku sebelumnya kursi itu kosong. Tapi mungkin memang ada yang ganti baju kali ya tadi. Sudahlah, aku tak mau ambil pusing dan melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan,
Kulihat lagi ke arah spion tengah. Aku masih melihat perempuan itu duduk tegak, sedangkan yang lainnya terasa lebih santai, bahkan tertidur. Aku hitung kembali, namun karena gelap dan mungkin ada juga penumpang yang posisinya sudah tertidur agak bawah, tertutup jok. Tapi memang mungkin hanya 5 penumpang, termasuk perempuan itu. Di tengah perjalanan, entah kenapa aku merasa sangat panas, gerah. Padahal AC sudah kunyalakan. Tapi entah kenapa terasa pengap dan panas. Aneh. Aku coba mengecek AC-nya. Mungkin AC-nya error. Karena sudah kupasang di settingan yang dingin seharusnya, tapi kok malah terasa panas. Takut ada hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan, aku pun menepikan mobilku ke bahu jalan. Takutnya ada sesuatu yang konslet, sehingga menyebabkan AC-nya terasa panas. Menepi, aku keluar dari mobil dan memeriksanya. Namun sepertinya tidak ada yang aneh. Dan ketika mobil berhenti pun, ketika itu tidak ada penumpang yang terbangun. Setelah merasa semuanya baik-baik saja, aku pun kembali ke dalam mobil. Ketika berjalan ke arah pintu mobil, dan begitu ku menutup pintunya, dari spion samping kulihat ada yang berjalan ke arah belakang mobil. Dan itu perempuan yang tadi pakai tudung putih. Iya. Aku pun turun dari mobil untuk mengecek dan mengejarnya. Ketika aku lihat lagi ke belakang mobil, perempuan itu sudah tidak ada. Dan saat itu pun seingatku tidak ada yang membuka pintu belakang dan keluar dari mobil. Bulu kuduku tiba-tiba saja berdiri merinding. Aku buka pintu samping mobil. Kuhitung jumlah penumpang. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Dan tidak ada yang duduk di jok paling belakang. Hah? Dan ketika itu para penumpang sedang tertidur. Kakiku cukup lemah saat itu. Kututup mobil dan kembali ke kursi pengemudi. Begitu pintu mobil tertutup dan aku menyalakan mesin mobil untuk melanjutkan perjalanan, tiba-tiba terdengar suara dari arah sampingku.
dari arah kursi sisi pengemudi yang berkata, "Udah, jalan aja, Pak." Suara perempuan pelan sangat berbisik memintaku tetap jalan. Dan jelas kulihat semua penumpang sudah tertidur. Tidak ada yang bangun dan tidak ada yang berkata seperti itu, dan suaranya tepat dari sebelah kiri telingaku. Lanjut aku pun melajukan mobilku kembali. Aku memasang konsentrasi penuh untuk tetap bisa fokus untuk menyetir. Berharap secepat mungkin segera keluar dari area hutan. Rasa takutku semakin menjadi-jadi dan membuat sepanjang perjalanan aku tak berani lagi melihat ke arah spion yang ada di tengah. Singkat cerita, subuh kami pun sampai di tujuan. Semua penumpang turun. Aku pun ikut turun untuk memeriksa mobil seperti biasa yang aku lakukan. Takutnya ada barang penumpang yang tertinggal, dan kuperiksa setiap baris kursi sampai yang paling belakang. Dan ketika kuperiksa jok paling belakang, kulihat ada salai rambut sangat panjang terjepit di sela-sela jok. Rambut panjang banget ini, dan teksturnya terasa kasar, lebih seperti sapu ijuk. Aku memegangnya, dan tiba-tiba terdengar suara ketukan jendela dari luar. Kontan aku menengok ke arah jendela dan kulihat ada sosok perempuan. Wajahnya pucat, sangat pucat. Rambutnya panjang, pakai baju putih, dan ada kain juga yang menutupi kepalanya. Persis seperti yang kulihat sebelumnya di jok paling belakang ini dan yang berjalan ke arah belakang mobil. Berdiri dengan tatapan kosong, wajah yang pucat menatap ke arahku. Aku terdiam beberapa saat ketika itu, sampai ada salah satu temanku yang memanggilku dari luar mobil. Dan ketika sadar, sosok itu sudah hilang. Aku bergegas keluar dari mobil dan menghampiri temanku yang memanggilku. Temanku berkata, "Kenapa? Aku seperti melihat setan." Dalam hati, iya, aku baru saja lihat setan. Kuceritakan pengalaman yang baru saja kualami selama perjalanan. Dan ternyata temanku pun pernah ada yang mengalaminya, meskipun tidak sama persis dengan apa yang kualami. Namun dia pernah mendengar suara perempuan juga ketika mobil sedang melaju. Bisa
menjadi suara seperti tangisan, suara tertawa lah. Namun yang sampai melihat wujudnya cuma aku. Mungkin dia hanya menumpang. Tapi bagi orang sepertiku, apa yang sosok itu lakukan sangat membahayakan. Untungnya aku masih dilindungi oleh yang di atas, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Atau mungkin sebaliknya, ketika itu memang aku cukup kelelahan dan merasa ngantuk. Setelah berhenti di toilet dan ketika akan melanjutkan perjalanan, namun setelah melihat sosok itu, rasa kantukku hilang dan aku bisa menyetir dan selamat sampai tujuan. Namaku Salma. Malam ini, aku hanya ingin berbagi pengalaman yang belum pernah aku ceritakan kepada siapapun. Yang mungkin pengalaman ini juga dialami oleh senior-seniorku terdahulu. Sama pada umumnya. Saat itu, aku baru masuk SMA. Betapa semangatnya para murid baru menjalani hari pertama sebagai siswa dan siswi SMA. Sampai pada hari pertama sekolah pun, kami semangat datang ke sekolah sangat pagi. Aku pada hari itu pun datang sekitar jam 6 pagi. Ya, supaya aku dapat duduk di bangku depan meskipun suasana masih sangat gelap dan juga masih terasa dingin. Kulihat gedung sekolahku ini lorongnya seperti rumah sakit, atau memang setiap lorong sekolah itu menyerupai rumah sakit. Entahlah, gumamku. Aku masih fokus untuk mencari di mana kelasku. Aku masuk kelas 10D. Katanya sih, kelasnya itu di ujung dan dekat dengan kamar mandi. Setelah kulihat, ternyata memang kelasku itu di ujung sekali. Bukan hanya aku saja yang ternyata datang pagi. Para murid lain pun terlihat datang sepagi mungkin. Tapi, aku tidak terlalu memperhatikan sekitar. Aku mulai berkenalan dengan murid lainnya. Kami pun mengobrol, menanyakan dulu dari sekolah mana, dan banyak hal.
Kami pun keluar kelas, melihat keadaan di luar. Aku perhatikan, kelas lain juga sudah mulai banyak orang. Namun, kulihat di depan kelas 10A, pintunya masih tertutup. Dan ada seorang murid perempuan yang sepertinya murid baru juga, sedang duduk di depannya. Perempuan itu rambutnya panjang dan ikal bergelombang, mengenakan seragam SMA dan sedang duduk sambil menatapku. Lalu ia tersenyum padaku. Saat itu aku pun kembali mengobrol lagi dengan teman-temanku di kelas. Hingga akhirnya kami berkumpul di lapangan upacara untuk mengikuti agenda perkenalan murid baru. Dan ketika aku berada di lapangan, aku pun melihat ke arah kelas 10A yang pintunya sudah terbuka. Dan murid perempuan yang tadi duduk di depan kelas, kulihat sudah tidak ada. Keesokan harinya ada mata pelajaran biologi. Aku pun masuk ke ruangan lab yang memang hanya satu lorong dengan kelasku ini. Ketika aku melewati lorong menuju lab biologi, ternyata itu di samping lorong 10A. Ada satu ruangan yang dikunci dan di atasnya ada semacam tali yang menggantung. Temanku pun bilang, konon katanya tali itu bekas orang bunuh diri. Masa sih ada yang bunuh diri di sekolah? Setelah mata pelajaran lab biologi, kami langsung masuk lagi di mata pelajaran olahraga. Ya, sebagai murid perempuan, tentunya kami harus mengganti baju mengenakan baju olahraga. Tapi saking banyaknya yang mengganti baju, aku menunggu giliran di luar kamar mandi. Setelah ada kamar mandi yang kosong, aku pun masuk ke salah satu kamar mandi itu. Aku menutup pintu dan menguncinya. Ketika aku sedang mengganti baju, bentar, ada orang. Lagi ganti baju, bentar ya. Entah siapa, ada yang mengetuk pintu kamar mandi ini. Aku bertanya dalam hati. Perasaan tadi ada kamar mandi yang kosong juga deh. Kenapa harus ngetuk yang ini sih? Gerutuku sedikit kesal. Sampai terdengar seperti suara orang masuk ke dalam kamar mandi yang ada di sebelahku dan menutup pintu. Aku pun selesai mengganti pakaian. Lalu aku keluar dari kamar mandi. Dan gak ada siapa-siapa. Siapa sih? Jahil kali ya? Aku pun membalikan badan dan bersiap kembali ke kelas. Sampai
Astaga! Ketika aku berbalik, pintu kamar mandi yang aku pakai tadi tertutup. Penasaran, aku mengetuk pintu kamar mandi yang tadi kupakai itu. Dan sayup terdengar suara dari dalam kamar mandi itu. Ada orang ternyata. Dia masuk dari mana ya? Kok tadi gak kelihatan? Kataku dalam hati. Aneh. Bulu kuduku berdiri. Lalu aku pun kembali berlari ke kelas. Ketika sampai di kelas, teman-temanku sudah tidak ada. Mungkin karena semua sudah ada di lapangan. Aku pun segera menyimpan seragamku di dalam tas. Buru-buru keluar kelas dan sampai... Tiba-tiba saja pintu kelas itu tertutup sendiri. Aku pun terdiam, menatap pintu dan... Ada sesuatu seperti... sesuatu yang menyentuh kepalaku ini. Aku mencoba memberanikan diri dan melihat ke atas. Dan ketika aku melihat ke arah atas, astaga! Aku melihat di atasku ini ada sesosok perempuan yang kepalanya tercekik dengan tali. Lidahnya menjulur keluar sambil tangannya memegang tali dan matanya membelalak melihat ke arahku. Lalu kemudian tangannya menjulur seperti ingin meraihku. Perempuan itu sama seperti murid perempuan yang kulihat kemarin di depan kelas A. Berambut ikal dan wajahnya pucat. Dan dia samar berkata, Aku hanya terdiam, tidak bisa berkata apa-apa, sambil menutup kedua kupingku dan memejamkan mata. Dan kemudian, astaga, badan perempuan itu terjatuh dari atas dan mengenai badanku. Sampai aku pun tak ingat apa-apa lagi. Ketika tersadar, aku sudah berada di ruang UKS. Temanku bilang, aku pingsan cukup lama. Dan mereka sedang memanggil orang tuaku ke sekolah. Aku tidak ingat apa-apa saat itu. Yang masih teringat olehku adalah suara perempuan itu yang seakan meminta tolong padaku. Namun, setelah kejadian itu, aku teringat tentang cerita temanku sebelumnya yang berkata bahwa dulu memang sempat ada murid yang menggantungkan dirinya di salah satu ruangan. Dan mungkin sosok yang kulihat itu memang dia. FM Ardan Radio. Ardan for here. Kembali lagi di JNE Nightmare Side ya, barengan di Masta. Dan saya Jim. Iya, baru saja 2 cerita kamu dengarkan.
Malam hari ini masih ada satu cerita lagi dan kita juga masih live stream di tiktok.adanradio.com, juga via website kita di adanradio.com, TikTok tadi Adan Radio BDG, maaf, dan juga via YouTube ya Adan Radio. Jadi ini terserah nih, kamu suka mainnya apa? Main TikTok? Nyamannya yang mana? Suka Mau langsung semua tiga-tiganya juga boleh. tiga-tiganya bareng atau di website lagi streaming. Selamat malam semuanya yang lagi mendengarkan. Banyak banget tadi kalau udah di absen di mana-mana ada ya. Dan kita juga mau mengundang kamu ya. Ya. Siapa tahu yang punya pengalaman ingin sharing, Boleh. atau mungkin ada satu foto yang ingin diterawang, atau bahkan punya video yang agak kebingungan nih, ini video penampakan atau apa, ini boleh di-share ya. Boleh di-share. Boleh di-share di Wawa ya, di 0812 201 1059. Nah, bagi yang mau sharing foto, nanti kirimin fotonya. Jangan lupa namanya sama lokasinya. Lokasinya singkat aja. Oke. Wilayahnya aja. Nanti kita Terus hal yang mau di apa? tanyain ya. Iya, yang kita coba akan terawang juga ya. Sama Bang Jeff dibantu. Kira-kira di ruangan rumah kamu misalnya, atau di tempat kosan kamu nih, ini sering terjadi gangguan nih misalnya ya. Nah, kamu fotoin lokasinya, terus kirim ke kita di 0812 201 1059 ya, bawahnya di situ di WA. Habis gitu langsung kasih tahu nama, lokasi, dan boleh ceritain sedikit ya. Kenapa nih kamu kirim foto itu tuh? Ya, misalnya itu bisa. saya sering dengar suara perempuan menangis misalnya. Atau tiba-tiba sering ada barang-barang jatuh di situ. Itu boleh. Atau sekedar sharing cerita juga boleh di WA-nya ya. Nah, gitu. Kalau ini tuh bisa invite bareng video call gitu nggak bisa ya? Oh, belum. Satu arah ya. Nanti kita mungkin akan coba. Mungkin kayaknya kebalik dengan boleh diputar dulu ininya, mic. Nah, gitu kan. Gitu. Kamu benar tadi juga. Masih kecil ya? Udah aman sekarang ya. Tetap bobo mic-nya. Oh, jangan kecepatan nomornya boleh ya, WA Pelan-pelan nih. 0812 201 1059. Boleh ditulis aja di layar kali ya. Nanti nih ya, yang mau sharing pengalaman ya boleh sharing berupa cerita, nanti kita bacain. Atau tadi yang mau diterawang foto juga boleh gitu ya. Sekali lagi 0812 201 1059. Nah, nanti sambil nunggu, nanti kita dengerin cerita ketiga, dan habis itu kita bahas gitu. Jangan lupa sertakan foto, nama, lokasi, dan hal yang ingin tanyakan. Jadi jangan kirimin foto aja sama nama. Terus kita bingung nih mau diapain gitu fotonya. Tapi kita nggak cek hodam ya. Karena juga suka ada yang ngirim-ngirim foto nih. Coba cek Kang, saya di badan saya ada apa? Di badan saya ada apa? Nah, tapi berhubung tadi juga ada yang nanya gitu ya, hodam nih ya. Nah, ini kan sempat rame juga nih Kang ya. Cek hodam. Mungkin Bang Jim juga pernah bikin beberapa kali live cek hodam ya. Nah, sebenarnya hodam ini ada yang bawaan dari lahir, ada yang memang diisi ya. Seperti itu kan? Iya. Oke, konsepnya. Hodam itu kan berarti artinya satu jin yang memang tugasnya adalah sebagai pembantu atau yang pendamping. Kalau pendamping atau penyerta itu beda lagi. Korin. Oh, oke. Hodam itu ya jin yang mungkin ditaklukkan, atau mungkin ada orang yang sengaja mengundang dia hadir untuk membantu dia. Itu hodam. Nah, pendamping sama hodam beda, betul. Ada yang bilang itu. Nah, jadi ketika hodam ini ada yang dari turunan karena dia punya karuhun, punya leluhur yang bermain dengan hodam, yang memiliki hodam. Nah, ketika leluhurnya meninggal, si hodam ini akan cari yang wadah batinnya, sama seperti tuannya dia. Jadi dia nyari sampai ke bawah, mungkin keturunan yang mana, ternyata ketemu yang sama. Nah, itu dia ngikut ke sana. Oke, berarti
Dengan kata lain, tidak semua orang punya hodam. Tidak semua orang. Tidak semua orang punya Tapi hodam. semua orang punya khorin. Ya kalau khorin ada karena Ada pendamping ya. semua orang. Tidak semua orang punya hodam. Jadi mungkin ada yang memang tidak ada aja gitu ya, kosong aja gitu ya. Betul. Ada yang memang itu tadi, berarti kalau memang dia tidak mencari atau tidak menaklukkan dalam tanda kutip ya, ini adalah keturunan warisan lah dari leluhurnya, karuhunnya, dan itu akan memilih siapa di antara keluarga itu pada akhirnya. Nah, kita bisa tahu nih secara umum ya, ada hodam atau tidak itu sulit ya kan? Kalau saya pribadi kan, buat orang yang tidak sensitif ya. nah kalau orang buat yang nggak orang tahu yang, gitu, iya, makanya itu banyak sulit. yang nanya gitu kan. Itu sulit kan. Tapi kalau misalnya orang yang tahu caranya, ketika dia cek seseorang melalui foto dan nama, dia cek nih, dia akan tembak dengan satu doa ke orang tersebut. Kalau misalnya itu ngebalik ke dia, ada rasa hawa panas di punggung dia, ya disertai dengan bayangan atau satu visual lah ya. visual yang dia dapetin sosok itu, 3 kali dia coba, ya insya Allah udah hodamnya. Oke. Berarti memang yang bisa cek hodam pun adalah orang-orang tertentu ya pada akhirnya. Dan tidak semua orang yang indigo mungkin ya bisa dibilang, atau yang punya indra keenam pun bisa mengecek hodam. Iya. Seperti itu ya. Betul. Kan kadang ada Ada orang, yang, wah ini sensitif nih, cek hodam gue dong gitu. Nah, tidak semua pada akhirnya bisa seperti itu ya. Indigo itu kan, dia itu ada kelebihan khusus dari salah satu panca inderanya. Panca indera nih. Iya, oke. Saya indigo, dia indigo nih. Indigonya yang mana? Matanya kah? Hidungnya kah? Telinga kah? Mulut kah gitu. Misalnya Kang Dimas indigo nih. Peka di telinga. Jadi Kang Dimas hanya suka sering mendengar bisikan, suara-suara segala macam. Oke. Nah itu termasuk indigo juga Kang. Ada yang lidahnya atau mulutnya. Ketika dia ngomong itu tanpa dia sadari, awas hati-hati jangan ke situ nanti gini, kejadian. Dan itu beberapa kali dia coba, selalu kejadian. Ada juga yang lewat mata, tiba-tiba dia melihat langsung. Itu indigo. Jadi indigo ini belum tentu dia bisa cek, jawaban kamu udah hodam, belum tentu. Kecuali kalau dia memang matanya sudah sensitif gitu. Sudah sensitif. Sebentar, Mas Tay, tolong dibantu dulu ini. Ya itu. Itu yang. Nah itu. Oke. Nah berarti ada yang memang lebih ke melihat, ada yang ke merasakan, ada yang ke feeling, berarti ya. Ada yang mungkin pada akhirnya ke telinga tadi ya. Oke, itu tadi. Mungkin di antara kamu yang lagi menonton sekarang itu udah ada kisi-kisi ini ya. Nah selama tadi dengerin Nightmare Side atau nonton Nightmare Side, tiba-tiba merasa ada, karena aku sering denger ya, berarti sensitifnya itu. Berarti sebenarnya semua orang punya indra keenam ya Pak? Semuanya ada ya. Ya tergantung dari sebelah mananya yang lebih sensitif, dan kalau dia latih dengan melalui zikir, meditasi dan segala macam itu bisa jadi lebih kuat. Oke, jadi ada yang memang terlatih ya. Yang lebih keren tuh biasanya kalau indigo tajam dari segi penerawangan Kang. Ya itu dia. Batinnya yang lebih tajam. Jadi ketika dia melihat Kang Dimas di rumah, kebayang banget rumahnya, baju apa segala macam, terus dia konfirmasi, oh bener, tau dari mana? Iya. Nah itu biasa itu ya. Dan jarang yang seperti itu. Jarang yang seperti itu ya. Wah, langsung kayak bisa visual. Oke, kita tungguin ya sama dia ya WA-nya 0812 20111059 buat kamu yang mau sharing pengalaman ya atau cerita ya, nanti kita akan bacakan, atau tadi untuk ikutan penerawangan karena mungkin tidak akan semua kita terawang, nanti kita akan pilih juga selama nanti mendengarkan cerita
Sekali lagi nama, spasi, lokasi ya. Lokasi. Udah boleh diceritain juga kenapa, mungkin nanti kita akan pilih salah satu. Dan yang pastinya untuk berbagi pengalaman, cerita-cerita buat dibacakan di Nightmare Side, itu bisa kamu kirim via email kita ke NMS 3 huruf ya. NMS itu singkatan Nightmare Side ya. NMS@ardenradio.com. Jadi kamu tinggal kirim saja di situ subjek cerita Nightmare Side. Nah, insya Allah nanti kita akan pilih untuk dibacakan. Nah, tapi nggak tahu nih ya kapan ya. Tapi kirimannya sangat banyak sekali soalnya waiting list. Dan pasti untuk kirim cerita seram ke Nightmare Side, untuk kirim paket barang selalu diingetin jangan lupa pakai JNE Insan Muda ya. JNE barengan sama Nightmare Side. Kita akan dengarkan lagi cerita ketiga malam hari ini ya. Semakin malam ini semakin kerasa sesuatu deh. Apalagi kalau nanti kita udah coba terawang foto, siapa tahu dapat sesuatu yang menarik ya. Nah ini kalau terawang-terawang itu ya suka ada hal-hal yang tidak terduga. Tiba-tiba pas terawang datang. Nah, ini bisa kamu saksikan live ya. Jadi masih stay tune terus ya di live TikTok kita ada Radio BDG, YouTube di Ada Radio, dan mungkin live stream di website di adoradio.com, atau mungkin yang sedang mendengarkan di frekuensi 105,9 FM malam hari ini. Selamat mendengarkan cerita ketiga, dan ingat jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Ini adalah pengalaman ketika aku bersama teman kantorku melakukan gathering di sebuah tempat penginapan yang ada di Bandung. Ketika itu aku yang bekerja di salah satu kantor di Jakarta diajak untuk mengikuti gathering ke Bandung. Sebenarnya memang aku asli orang Bandung dan bekerja di sana di Jakarta kurang lebih sudah 3 tahun lamanya. Bisa dibilang sudah jarang pulang ke Bandung. Hanya hari-hari tertentu saja, seperti Lebaran, atau mungkin ketika ada acara-acara khusus. Ketika mendapat kabar akan gathering di Bandung, dan aku diajak, dengan senang hati aku ikut. Hari itu pun kami semua berangkat dengan mobil menuju ke Bandung. Gathering akan diisi oleh meeting dan juga beberapa kegiatan lain, di mana gathering ini akan mempertemukan cabang-cabang kantor kami di satu tempat, yaitu di penginapan tersebut. Mendengar nama penginapan ini, aku sih belum pernah menginap di sana. Tapi rasanya kalau lewat sih ya mungkin saja, karena memang berada di tengah kota. Sampai di sana kami pun dibagi kamar. Satu kamar akan diisi oleh 2 orang, dan rencananya kami akan menginap selama 3 hari 2 malam. Kunci kamar dibagikan
dan aku bergegas menuju kamarku yang berada di lantai 3. Aku satu kamar dengan temanku, sebut saja Bayu. Sampai di kamar, kami melihat kamarnya cukup luas dan nyaman. Setelah menyimpan tas, kami pun bergegas menuju ke ruang meeting untuk melakukan pembukaan acara. Menuju ke ruang meeting, aku sempat mampir ke kamar temanku yang berada tidak jauh dari kamarku. Kulihat, ya kamarnya sama seperti kamarku, tapi kok ada yang beda ya? Di kamar temanku ada karpetnya, sedangkan merasa di kamarku tidak ada karpet. Sudahlah, bukan sebuah masalah besar untukku. Kami pun bersama akhirnya turun dan menjemput temanku di kamar yang lainnya. Dan ketika aku lihat lagi, ya sama. Ternyata di kamar-kamar yang lain ada karpetnya, sedangkan hanya di kamarku saja sepertinya yang tidak ada. Aku sempat bilang pada teman-temanku, kamar kalian ada karpetnya ya? Di kamar saya kok nggak ada ya? Perasaan tadi masuk jemput tiap-tiap kamar semua pakai karpet. Temanku celetuk. Iya, bukan rezeki kali. Aduh, sudahlah. Waktu pun berjalan dan kami pun menjalankan acara. Kurang lebih sampai setengah 11 malam ketika itu acara selesai, akan dilanjut besok dan kita kembali ke kamar. Aku dan Bayu berjalan menuju kamar. Namun Bayu berkata duluan saja ke kamar karena dia mau cari minimarket dan mau beli cemilan buat di kamar. Aku pun mengiyakan dan aku menuju ke kamar duluan. Ku buka pintu kamar, melepas sepatu dan menginjak ke lantai kamar itu. Terasa sangat dingin. Setelah seharian perjalanan dan meeting, rasanya aku cukup lelah. Aku pun memutuskan untuk mandi duluan. Aku masuk ke kamar mandi, menyalakan shower, dan mulai mandi. Suara keran shower yang bergemuruh, rasanya ada yang asing juga yang kudengar. Namun kurasa itu masih dari suara shower ini. Selesai mandi, aku pakai handuk dan terdengar ada suara seorang perempuan yang bersenandung. Cukup jelas. Sepertinya suaranya dari kamar sebelah.
Aku keluar dari kamar mandi, kulihat Bayu belum sampai. Aku merebahkan badanku di atas tempat tidur sambil melihat handphone dan bersiap untuk terlelap. Namun suara senandung perempuan itu kini terdengar lagi. Dan kini terdengar sangat jelas dari dalam kamarku. Suaranya terdengar memang pelan, namun sangat dekat, seperti berada di atas tempat tidur. Namun ketika itu aku tidak melihat apapun di sekitarku. Hanya saja tiba-tiba bulu kuduku berdiri, merinding. Suara senandungnya sangat janggal. Pikiranku langsung berpikir yang aneh-aneh. Kalau suaranya jauh, berarti sosoknya dekat.